Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan buat hari Minggu ini, hari yang indah, hari Sabat bagimu Tuhan, hari keistirahat bagimu. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang masih sedia Engkau lakukan kepada kami, Kau berikan kepada kami berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau pakai bagian tubuh kami, bagian hati kami, sehingga kami bisa Tuhan pada minggu ini, di ibadah ini kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan tidak hanya mendengar tetapi kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan kini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita membuka Alkitab kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-37. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Saya bacakan dari sini, saudara-saudara sekalian yang terkasih bisa mengikutinya di dalam hatinya. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kepunyaanmu, supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Soal yang menghakimi, hal menghakimi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Berbicara mengenai mengasihi, inilah yang Yesus ajarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 27 sampai ayat yang ke-37, seperti tema kita pada minggu ini, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Molo di hata batak na mandok na denggando balas ni najat. Inilah yang menjadi satu ajaran Yesus yang membicarakan, ia menyampaikan kepada murid-muridnya, bukan lagi hubungan murid-muridnya kepada Yesus atau murid-muridnya kepada Allah, melainkan hubungan murid-muridnya terhadap sesamanya. Inilah yang menjadi latar belakang Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya, supaya setiap murid-muridnya itu tidak saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti tema kita tadi, haruslah kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Bagi kita teman-teman saudara yang terkasih, ini adalah Minggu Seksagesima, di mana Minggu Seksagesima ini adalah minggu 60 hari sebelum Yesus akan mengalami kenaikan
Sebelum Yesus juga mengalami Via Dolorosa pada saat ia akan mengalami penderitaan di Bukit Golgata. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Lukas pasal yang ke-6 ini telah benar menyampaikan kepada kita melalui Injil Lukas ini bahwa mengasihi seperti lagu yang saya sampaikan tadi. Yesus mengajarkan kasih kepada murid-muridnya. Kasih yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yaitu adalah kasih yang bersifat agape. Apa yang dimaksud kasih yang bersifat agape? Kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan. Agape, kasih yang tidak mengharapkan ukuran-ukuran untuk ketika kita melakukan sebuah kebaikan kepada sesama kita. Inilah yang menjadi satu ukuran, yang menjadi ajaran buat kita sebagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Dari sinilah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita, tingkah laku yang kita hadapi berbagai macam. Tingkah laku manusia, berbagai macam perilaku, sikap, sifat manusia. Kita akan menghadapinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas, kita sudah menghadapinya. Lalu di sini apa yang dikatakan Yesus? Yesus hendak menyadarkan murid-muridnya mengenai esensi atau apa sih makna dari kasih itu sendiri. Jadi, kasih agape itu menjadi dasar untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Menganggap orang itu bukan musuh kita, tetap menganggap itu adalah bagian dari kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika kita akan mengalami kesusahan, kita akan memerlukan bantuan dari sesama kita. Tanpa melihat bantuan dari siapa yang akan datang. Dan ketika kita mengharapkan balasan dari saudara kita itu sama saja kita berdosa. Itu sama saja kita itu tidak tulus membantu saudara seiman kita, apalagi saudara yang tidak seiman kita. Itulah yang menjadi yang Yesus ajarkan di sini adalah kasih agape. Itu yang menjadi ditekankan di sini, kasih agape. Jika kita tidak boleh menuntut jasa, rasa hormat, hasrat, dan keinginan lainnya, ketika kita mengharapkan itu, maka kita jelas memang sama seperti orang berdosa, sama seperti orang yang tidak berbuat kebaikan. Dari pengajaran ini diberikan Yesus kepada orang yang memiliki identitas sebagai murid yang hidup dalam kasih yang agape, sehingga mampu berbuat baik, bersedia menolong, bersedia tidak mengharapkan balasan. Inilah yang menjadi nilai utama kita di hadapan Allah, dan tujuan kita supaya kita bisa dipanggil memang menjadi orang yang benar, orang yang beriman, orang yang mau dipimpin oleh Tuhan berdasarkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Maka dari itu saudara-saudara yang sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, terlihat berapa poin yang akan kita ambil pada teks Injil Lukas yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan itulah yang menjadi renungan kita, yang menjadi evaluasi dalam diri kita. Yang pertama itu, jangan pernah kita merasa rugi ketika kita terlebih dahulu menolong sesama kita. Inilah yang menjadi problema masing-masing setiap manusia, terutama kita sebagai umat Kristiani yang diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Mungkin kita sering menolong sesama kita tanpa dia menolong kita terlebih dahulu, atau mungkin kepada orang yang baru kita kenal. Kita baru mengenal dia, tapi kita langsung menolong dia. Apakah kita tulus, apakah tidak? Itu yang menjadi evaluasi dalam diri kita pribadi lepas pribadi, saudara-saudara yang terkasih. Maka dalam hal ini, Yesus mengajarkan kepada kita menolong, jangan harus dia, saudara kita yang duluan menolong kita. Tetapi biarlah kita yang menjadi pertama, menjadi mendahului. Kepada orang itu kita bisa menolong dia, apalagi kepada orang yang belum kita kenal. Karena kita semua saudara, kita ini semua sama di mata Tuhan. Tidak membedakan dari perbedaan apapun kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Dan yang kedua, kita harus mampu memaafkan sesama kita seperti Bapa yang di sorga adalah pemaaf.
Sebab orang yang mau memaafkan upahnya besar di sorga. Ini seringkali kita dengar mungkin di khotbah-khotbah di mana. Dan ini menjadi memang sudah menjadi bekal dalam kehidupan kita. Ketika kita mau memaafkan sesama kita, kita akan jelas kita akan mendapatkan upah tanpa kita mengharapkan. Jangan kita mengharapkan balasan dari manusia, tetapi siap sedialah kita akan menerima. Otomatis kita akan menerima balasan itu, upah itu dari Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Bahkan lebih besar Tuhan sudah sediakan kepada kita daripada balasan daripada manusia. Yang ketiga, tidak ada yang sempurna karena manusia telah terlahir dengan dosa. Namun dosa bukan berarti menutup jalan kita untuk melakukan yang terbaik, untuk memuliakan nama Tuhan. Ini memang benar-benar ini menjadi suatu evaluasi dalam diri kita. Kita semua ini manusia yang berdosa. Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, walaupun dia ganteng dan lain sebagainya perbedaan yang sudah kita lihat di dunia ini, kita ini sudah memang terlahir dari Adam dan Hawa yang melakukan dosa, yang melanggar perintah Tuhan. Dan kita adalah manusia, kita adalah cucu dari mereka, dan kita sudah terlahir dari dosa. Maka dari itu ketika kita mau dipakai, kita mau dikeluarkan dari dosa itu, dengan mau mengasihi sesama kita, mau menerima sesama kita tanpa melihat sudut pandang dari manapun, kita akan mau menjadi orang yang bersih dari dosa. Kita akan menerima upah itu di sorga. Dan yang keempat, dunia ini sangat luas, beragam ciptaan, dan Yesus tidak mau membeda-bedakan karena kita ini satu di dalam Tuhan. Dan yang kelima, hal yang harus dilakukan adalah hal yang mau memulai yang baru, ya, dengan hidup di dalam Tuhan. Ini yang menjadi suatu kesusahan bagi kita. Memang sangat sulit. Saudara-saudara yang terkasih, saya pribadi memang sangat sulit ketika kita melakukan kejahatan itu. Terkadang kita memang tidak sengaja, tapi itu tidak menjadi suatu alasan ketika kita melakukan dosa dan kita berkata bahwa kita itu tidak sengaja. Ketika kita memang tidak sengaja, kita akan tidak mengalami perbuatan jahat itu. Dalam hal ini, Yesus mengajarkan kita supaya kita itu bisa mengontrol diri kita, bisa memakai, mendengarkan, merespon Roh Kudus itu supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Dan yang keenam, dari setiap dosa yang sudah dilakukan, segeralah terlebih dahulu meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan. Jelas, kita sering sekali lupa kepada Tuhan. Tidak hanya karena kita tidak makan, bahkan ketika kita susah, ketika kita senang, susah senang ini menjadi suatu yang setara, sama-sama melupakan Tuhan. Ketika kita senang, kita lupa dengan Dia untuk berterima kasih. Ketika kita susah, kita lupa juga meminta bantuan daripada Tuhan. Tapi ada juga orang yang ketika dia senang, ketika dia bahagia, dia lupa kepada Tuhan itu. Ketika dia susah, ketika dia tidak makan, tidak minum, menghadapi segala persoalan, pencobaan, dan lain sebagainya, dia baru meminta kepada Tuhan. Apakah itu menjadi suatu permasalahan bagi hidupnya? Ya, itu jelas. Itu menjadi suatu permasalahan bagi hidup kita. Kenapa kita harus meminta kepada Tuhan ketika kita sudah terjatuh dalam kesulitan, kesusahan? Ini menjadi suatu refleksi bagi kita bahwa kita sebenarnya tidak boleh bersifat seperti itu. Karena ketika kita mengasihi Yesus, kita juga harus mengasihi sesama kita. Begitu juga sebaliknya. Kita mengasihi sesama kita, itu berarti kita sudah mengasihi Yesus sendiri. Sudah mengasihi Allah sebagai pencipta manusia. Kita mengasihi, mencintai manusia. Dan inilah yang menjadi kita tekankan pada minggu ini, bahwa kita harus bisa menjadi orang yang mau berbuat baik, mau membalas kejahatan itu dengan kebaikan yang kita punya. Karena setiap orang, saya yakin bahwa kita sudah pernah berbuat baik, pribadi lepas pribadi.
Dan kita juga sudah pernah berbuat jahat, walaupun disengaja atau tidak disengaja, tetapi itu sudah menjadi suatu permasalahan bagi hidup kita. Jelas kita sudah bermasalah bahwa kita adalah harus suci dari dosa. Maka dari itu, minta ampunlah kepada Tuhan supaya kita mau disucikan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ayat yang terakhir bagi kita yaitu pada Lukas yang ke-6 itu ayat yang ke-36. Dikatakan di situ, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Inilah yang menjadi patokan kita dalam kehidupan kita. Ketika kita akan keluar dari gereja ini, dari rumah ini, kita harus bisa merefleksikan bahwa saudara yang di samping kita itu adalah serupa dengan Tuhan. Kita imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Kita sama semua. Mari kita merangkul. Mari kita menolong, mari kita menjunjung satu sama lain. Supaya apa? Supaya Yesus melihat, Allah melihat kita dalam keadaan bahagia, bahwa Dia menciptakan kita karena kita juga mengasihi Yesus itu sendiri. Maka dari itu saudara-saudara yang kita kasih, marilah kita bermurah hati untuk bisa menolong sesama kita, melakukan perbuatan baik itu, jangan mengharapkan balasan. Lakukanlah kasih agape yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Begitupun yang akan kita dengarkan dan yang sudah kita dengarkan di detik ini, yaitu kasih yang tidak mengharapkan upah atau balasan. Mari kita bernyanyi lagu yang pertama tadi, berbicara mengenai mengasihi. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Marilah kita mengasihi lebih sungguh seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, pakailah hati dan pikiran kami yang sudah kami dengarkan itu Tuhan, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa hidup menjadi orang yang mau menolong, menjadi orang yang mau menabur kebaikan tanpa melihat apa yang akan kami terima terhadap sesama kami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya setiap apa yang kami taburkan kebaikan itu, kami telah menerima upahnya besar daripadamu Tuhan di sorga. Kami yakin dan percaya Engkau sucikan kami dari perbuatan dosa kami. Karena kami yakin Engkau pasti mengampuni setiap kesalahan kami, dan kami mau dipimpin untuk mau jadi orang yang suci dari dosa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa buat kesehatan fisik dan juga jasmani rohani kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang tampung tangan Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas kami sehingga kami bisa Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan bersuka cita dan selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu Tuhan bisa berbunga-bunga di dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami bisa selalu mengingatnya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.